Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Oraning Tias. Di sini akan membawakan materi yang berjudul morphem. Nah, kita bakal kenalan atau sharing sedikit tentang apa sih morphem itu. Seperti itu. Nah, what is morphem? A morphem is defined as the smallest units of the meaning. So, morphem is the minimal unit of language which has a meaning, lexical or grammatical. Morphem cannot be divided into further smaller units. Nah, jadi morphem adalah satuan terkecil dari bahasa. Bahkan lebih kecil juga dari kata, bisa dikatakan lebih kecil dari sebuah kata, seperti itu ya. Nah, ini lagi nih. So, morphem is the minimal unit of language which has a meaning. Jadi, morphem itu satuan terkecil dari bahasa. Sekecil-kecilnya morphem, dia itu punya makna. Seperti itu. Baik itu makna leksikal atau gramatikal. Dan morphem tidak bisa dibagi lagi nih menjadi satuan yang lebih kecil lagi. Karena morfem itu udah yang paling kecil dan gak bisa dibagi lagi. Ibaratnya morfem itu atom gitu ya. Satuan terkecil. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup penjelasannya tentang apa sih morfem itu. Jadi morfem itu minimal unit of language, satuan terkecil dari bahasa. Nah, contohnya kayak gini nih. Ada kata impolite di sini. Impolite yang artinya secara keseluruhan di sini berarti tidak sopan. Ya. Nah, impolite ini terdiri dari dua morfem. Morfem pertama, im. Im ini terbentuk dari satu morfem. Dan polite itu satu morfem lagi. Nah, tadi kan kita berbicara satuan terkecil yang punya makna gitu ya. Nah, im ini sekecil-kecilnya dia juga punya makna. Im ini berarti negatif ya dalam sebuah kata atau dalam penggabungan ini. Kata im ini termasuk kata negatif. Kata negatif di sini berarti dia menyatakan tidak. Sedangkan polite ini adalah berarti sopan. Berarti impolite artinya tidak sopan. Kalau kita cuma taruh polite gitu, berarti artinya sopan. Itu cuma satu morfem. Tapi kalau kita mau bilang gak sopan, kita gak perlu bilang not polite atau don't polite atau yang lainnya yang bikin grammar kita itu amburadul. Kita tinggal taruh aja di situ impolite. Im di sini udah bermakna negatif, seperti itu. Kata negatif, bentuk negatif dari polite itu apa? Bentuk negatif dari sopan adalah tidak sopan, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kinds of morphem. Di sini ada macam-macam morphem. Sebenarnya ada bermacam-macam, cuman secara umum yang perlu kita ketahui aja nih, ada dua. Yang pertama adalah free morphem. Free morphem are those that can stand alone as word. Jadi, free morphem adalah morphem yang bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Jadi dia nggak memerlukan orang lain, dia ini sangat independen sekali. Free morphem ini sangat independen. Contohnya, house. Kata house ini ya tetap berarti rumah, walaupun dia berdiri sendiri sebagai house, ya dia tetap house gitu. Nggak perlu ditambah kata lain, ya maknanya memang tetap rumah gitu. Ada juga boy dan believe. Nah, kemudian di sini ada bound morphem. Bound morphem are those that cannot stand alone as word. Jadi kebalikan nih dari free morphem. Bound morphem itu adalah sebuah morphem yang gak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Seperti itu. Dia itu perlu free morphem untuk bisa berdiri sebagai sebuah kata yang sempurna, seperti itu ya.
Contohnya di sini nih, ada nih teacher. Nah, teacher di sini adalah bound morphem. Ini nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada kata teach. Tapi teach bisa berdiri sendiri tanpa kata Teach berarti mengajar. Jika ditambah berarti pengajar atau guru. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian balik lagi nih, ada lagi nih. Unbelief. Belief di sini bisa berdiri sendiri, tapi di sini tidak bisa berdiri sendiri. Belief berarti percaya, sedangkan jika ditambah bound morphem menjadi unbelief berarti tidak percaya. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, fish. Fish tetap berdiri sendiri, walaupun dia nggak dikasih embel-embel apapun juga tetap berdiri sendiri. Tapi ketika fish ditambahkan us menjadi banyak ikan, yang tadinya fish hanya satu ikan, kemudian fishes menjadi banyak ikan, seperti itu. Nah, ini nih, unbelief. Seperti yang saya katakan tadi, dalam kata unbelief ini terdapat dua morphem ya, un dan belief. Nah, di antara kedua morphem ini, yang berperan sebagai free morph, ada yang berperan sebagai free morph dan ada pula yang merupakan bound morph. Bisa diidentifikasi di sini, merupakan bound morph karena nggak bisa berdiri sendiri walaupun dia punya makna. Maknanya itu tidak ya. Itu bermakna negatif jika disandingkan dengan belief. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi tentang morphem dari saya. Mungkin teman-teman bisa paham apa maksud dan tujuan saya menjelaskan ini. Semoga bisa dipahami dan semoga ini menjadi sharing yang berbobot gitu ya, walaupun videonya sangat singkat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.